langkahnya adalah ini langkah pertama ini. Ini sangat efektif. Ya, bayangkan coba, mereka sendiri nggak tahu kejadiannya. Mereka kok waktu pertama kali disebutkan kecelakaan tunggal, yang mengatakan itu adalah oknum polisi, padahal motornya nggak rusak, handphonenya nggak rusak. Jadi dari awal ini sudah ada sesuatu kekurang seriusan penanganannya. Tapi perlu dijelaskan dulu ke Pak Osman bahwa polisi minta diotopsi kan? Dari pihak pengadilan. Dari pihak pengadilan diambil lagi mereka diotopsi. Diotopsi ya? Iya, karena itu ada dalam cerita film. Oke, terus gimana coba? Jadi waktu yang memerintahkan otopsi itu siapa? Dari pihak pengadilan, katanya suruh diotopsi biar menguatkan pernyataan bahwa memang di dalam kemaluan korban sudah ada sperma gitu. Jadi diotopsi sesudah berapa lama meninggal? Diotopsi 9 hari. Oh, bukan pengadilan dong. Oh, berapa? Yang merintahkan siapa ya? Pokoknya ada perintah otopsi, 9 hari sudah meninggal. Iya. Oke, kan belum sampai ke pengadilan. Tapi akhirnya diotopsi benar bahwa memang adalah bukti penganiayaan ada. Termasuk pemerkosaan juga ada. Oke, sekarang silakan bertanya. Dari mana? Mungkin Bang, dari paragraf Bang. Saya mau nanya 3 langsung nih Bang. Pertama, terkait Polda Jabar yang sudah merilis DPO, dan itu kan sempat viral di netizen Bang. Iya. Bahwasannya 6 tahun tapi ciri-cirinya tetap merujuk kepada tahun 2016. Iya. 8 tahun pasti ada perubahan. Nah, itu sempat viral, jadi olok-olokan, bahkan sketsa wajahnya pun tidak diperlihatkan. Nah, banyak netizen yang mempertanyakan, ini serius nggak sih Polda Jabar untuk mengusut ini? Nah, kalau dari sudut pandang Bang Hotman seperti apa? Itu pertama Bang. Ya. Lalu yang kedua, saya ingin menanyakan perihal rekaman kesurupan yang viral. Di situ kan diperdengarkan bahwasannya semua seolah-olah kejadian itu diungkapkan di situ, Bang. Ya. Apakah itu bisa menjadi bukti untuk Abang melaporkan ketiga orang ini tentang kejadiannya seperti apa? Nah, yang terakhir, tentunya setelah Bang Hotman sudah turun tangan, tentu sudah viral, kira-kira bagaimana pengawasan Bang Hotman dan Hotman ini terhadap kasus ini ke depannya? Udah ada langkah? Oke. Yang pertama, kalau mengumumkan DPO, harusnya nggak boleh samar-samar dong. Ya, jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar, tolong segera dilakukan. Makanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Apalagi 8 tahun. Contoh nih, ini ada contoh nih. Ini tindak pidana kecil-kecilan. Waktu restoran kita Hotman yang di Tajur Bogor, manajernya bawa kabur uang penjualan 2 malam 170 juta. Dia dari pindah dari hotel ke hotel, sesudah dia terlibat judi online. Ketahuannya dari jejak digital. Dia mesan nomor baru dan sebagainya, pakai nick KTP yang lama sama emailnya. Itu bisa langsung kesambung ke Polres Bogor. Dari situ ketahuannya, hanya gara-gara memang email dan nicknya dia untuk nggak tahu apa dia pesan nomor baru atau tidak. Makanya dari saya bilang tadi bahwa bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau belum tahu identitasnya. Yang kedua, harusnya kalau memang sudah tahu, keluarganya dipanggil agar ketahuan, ya. Itu jejak digitalnya itu bisa dapat dari keluarganya. Tapi kalau siapa yang di DPO kan nggak tahu, ya kan? Ya ini yang saran kami kepada Polda Jabar, tolong agar BAP yang pertama dulu, di mana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengakui, dikumpulkan semua. Dan juga bila perlu di BAP ulang sebagai saksi mereka ini. Ya, itu. Yang kedua apa tadi? Oke. Bukti rekaman itu bukan bukti, tapi itu hanya sekedar petunjuk. Bukan bukti sah itu. Ya, hanya sekedar petunjuk, tapi melihat sinkron semuanya dengan keadaan apa yang dia ceritakan di dalam kesurupan itu persis sama kejadian apanya yang dialami oleh korban. Itu hanya bukti petunjuk, ya, nggak bisa dipakai sebagai bukti yang sah.
ya. Tapi yang paling utama adalah pengakuan 8 orang itu waktu dia BAP pertama. Yang ketiga, dari Bang Hotman terhadap kasus ini, ya, langkahnya adalah ini langkah pertama ini. Ini sangat efektif, ya. Ini langkah pertama karena ini pasti nanti akan di seluruh media. Dan juga pertama barusan saya baru 5 menit ikut sudah langsung dapat informasi bahwa itu barusan dari penyidik itu, ya. Kita akan kawal terus, kita akan suratin terus, kita adukan terus sampai akhirnya orang-orang Polda melaksanakan tugasnya secara profesional. Saya Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.